Tugas tambahan lagi buat si coach. Iya itu dua-duanya kayak gitu, gimana tuh? Dia harus bisa menjadi idol buat anak tersebut. Ya, dia harus memiliki hubungan yang lebih, bukan hanya sekedar formalitas. Bukan sekedar hanya coach dan Iya. kamu coachingnya. Oh iya. Harus ada ikatan batin di situ, agar anak itu memiliki role model yang baru yang dia nggak dapatkan di rumah misalnya, Di rumah dan lingkungannya. atau di lingkungannya. Si coach ini memang dia harus lebih ini lagi, meluangkan waktu lagi, Untuk mempelajarinya, oleh anaknya gitu ya. lebih struggle lagi. Tapi saya meyakini ketika kita tulus menjalani peran itu, insya Allah ya, apa yang kita lakukan juga terbayar. Betul. Nah, di sini makanya pentingnya seorang coach ini menjiwai perannya. Dan sabar. Ya, dan sabar. Karena sabar itu akan datang dengan sendirinya kok kalau kita tulus. Betul. Kita jangan ngejar sabarnya. Karena makan hati. Ya. Yang kita kejar tulusnya. Kita peduli dengan keberhasilan anak. Ya. Insya Allah ketika niat kita tulus, perbuatan kita juga akan tulus. Kita nggak pernah ngerasa beban dalam menjalani peran kita sebagai seorang coach. Malah ketika anak bandel, wah ini tantangan, bukan hambatan. Ya. Biasanya kan ada masalah nih, hambatan di depan kita. Kalau kitanya tidak tulus, pasti pengennya kabur aja gitu. Iya betul. Tapi menghadapi anak yang apa ya, yang beyond of imagination gitu. Ya. Iya. Terus kenapa sih Pak ada ini kan sebagian coach biasanya akan menghadapi hal ini ya? Entah itu coach yang remaja atau coach yang sudah orang dewasa. Itu kenapa sih seseorang itu bisa nakal gitu? Pasti ada penyebabnya. Iya, jadi kayak anak remaja tuh kan dididik baik-baik, kenapa sih itu bisa nakal, terus orang tua juga ya tidak menutup kemungkinan gitu, ada aja nakalnya dia gitu. Kenapa sih bisa tadi hal seperti itu Pak? Kenapa sih orang tua bisa nakal, dan bagaimana cara coach itu untuk memberikan treatment terbaik untuk yang nakal itu? Ya. Anak nakal wajar, asal nakalnya ini dalam ukuran yang masih relevan, yang ukuran yang tidak sampai merugikan orang lain. Nah itu wajar. Anak-anak dan remaja ini kan masih mencari jati diri, masih mengeksplor banyak hal. Iya, jadi nakal itu adalah proses dia gitu. Proses. Tapi yang penting kita sebagai orang dewasa di sekitarnya itu harus sabar, menemani proses itu. Saya yakin anak-anak tidak ada kok yang bercita-cita pengen jadi anak kurang ajar, Iya. atau mau bercita-cita pengen jadi begal, atau bercita-cita pengen ngelukain temennya dari kecil gitu ya. Nanti kalau gue udah besar nih, gue pengen jadi perampok yang ulung. Saya belum pernah dengar kayak gitu. Oh, saya sempat dengar, berarti ini anak ajaib gitu. Ya, karena anak akan melihat lingkungannya, dia akan mengcapture lingkungannya. Dia dibesarkannya bagaimana. Kecuali Tuhan punya effort di situ, campur tangan di situ. Anak meskipun dalam keadaan lingkungan yang luar biasa rusak, dia bisa survive. Kalau Tuhan ikut campur di situ. Nah, tapi bukannya saya tidak mau membahas tentang ikut campur tangan Tuhan ya. Tapi pada umumnya kita berbicara gitu. Iya, ikhtiarnya kita seperti apa? Ya kita memang membentuk environment, lingkungan yang kondusif buat anak. Agar anak ini ketika dia salah jalur, dia salah jalurnya itu nggak kelamaan. Oh, yang penting itu ya.
Iya. Jadi yang jadi masalah Eling itu, lagi gitu. iya, Cepat elingnya. setiap anak pasti punya salah tuh. Pasti orang boleh punya salah kan. Berarti yang membedakan itu adalah apakah balik laginya cepat atau enggak gitu ya. Iya, Oh, benar. iya betul. Nah, ini ada cerita yang saya ingin share di sini mengenai teman saya dulu waktu saya bekerja di kapal pesiar ya. Jujur aja ketika saya bekerja di kapal pesiar itu lingkungannya itu memang pas untuk kita bermaksiat. Iya, apalagi kalau jalurnya jalur barat tuh ya. Ya, segala hal yang maksiat ada. Ya, sebutkan. Saya bisa menjawab semua gitu. Orang yang nyari ini Pak, nyari koin. Ya. Nah, tapi saya bingung, ada salah satu teman saya yang nggak tahu kenapa nih saya lihat luar biasa gitu. Dia hampir tidak terpengaruh dengan lingkungan. Gitu. Ya. Standby gitu dengan kebaikan dia. Padahal lingkungan itu sangat mendukung untuk dia melakukan hal-hal yang negatif, melakukan hal-hal yang bermaksiat. Iya betul. Karena nggak ada siapa-siapa kan, nggak ada orang tua, nggak ada teman, nggak ada saudara. Ya kita benar-benar merantau gitu. Dan semua yang maksiat tersedia di depan mata kita. Ya. Tapi saya melihat teman saya ini unik gitu. Oh, dia nggak ikut-ikutan gitu ya. Ya, dia nggak main-main ke tempat-tempat yang aneh-aneh gitu kan. Dia nggak minum-minum. Ya. Di sini saya coba berusaha menyelidiki. Alhamdulillah saya akrab dengan dia. Oh, sesama Indo juga. Ya, sesama Indonesia. Ya. Nah, pada suatu saat saya main ke kamarnya dia. Ketika saya main ke kamarnya dia, kan biasa lah yang namanya anak muda gitu kan. Oh, di kamar sendiri yang ada tuh foto pacar, foto teman-teman. Nah, di kamarnya dia saya tidak menemukan foto-foto yang tadi saya sebutkan. Yang saya lihat itu foto-foto orang tuanya banyak banget di mana-mana. Dan foto-foto keluarganya dia. Saya bilang, gue gak punya pacar. Kok gak ada foto pacar lo sih? Ya, atau nggak foto teman-teman? Belum deh, gue belum punya pacar. Oh gitu. Umurnya kalau nggak salah pada saat itu 23 tahun. Ya, saya sudah 25 pada saat itu. Oh gitu, lu belum punya pacar? Iya, gue belum punya pacar. Ini nggak minat pacaran, ntar aja lah, gampang gitu. Yang penting gue kerja dulu, ya mikirin masa depan gue dulu, mikirin orang tua gue dulu, nah baru gue mikirin pacaran. Oh gitu, tapi ini lu sama keluarga sama orang tua lu deket banget ya. Ini foto-fotonya di kamar kok isinya keluarga lu semua gitu. Semua dinding. Kok nggak ada foto yang lain gitu kan? Iya, gue sama keluarga gue deket tuh. Gue sama orang tua gue dekat. Ya, oh gitu. Saking dekatnya lu bawa sama fotonya gitu kan. Jarang lo anak muda ya, tapi dengan apa ya? Dengan pola yang berbeda pada umumnya gitu yang saya lihat. Lo malah bawa foto keluarga lo, orang tua lo. Emang hubungan lo kayak apa sih dengan keluarga, dengan orang tua lo? Nah, dia cerita bahwa dia dekat. Dia dekat dengan orang tuanya, dia dekat dengan adiknya. Dia hubungannya itu harmonis. Oh gitu. Jadi hubungan lo tuh baik ya dengan orang tua, dengan saudara-saudara. Iya. Soalnya gue aneh aja sih, jarang gitu anak muda tuh kayak lo gitu. Ya bisa naruh foto orang tuanya di kamar sendiri gitu. Kita kan di kapal pesiar nih, ya. Orang tua kan udah nggak ada lagi nih di sini, gitu. Tapi lo masih nunjukin gitu kecintaan lo sama keluarga, kecintaan lo sama orang tua, itu jarang gitu. Nah terus gue juga ngeliat lo orangnya jarang minum-minum, ya. Iya. Lo jarang istilahnya main ke tempat yang aneh-aneh lah kayak gitu kan. Kok bisa sih? Soalnya gue malu dong. Malu sama siapa? Ya sama orang tua gue. Padahal nggak di situ orang tuanya. Nggak ada di situ. Tapi masih hidup kan kayak orang tua. Waktu itu masih hidup. Oh iya. Nah,
Oh lo malu kenapa? Iya soalnya gue malu kalau sampai orang tua gue tahu gue melakukan hal-hal yang negatif. Sampai penanamannya sampai seperti itu ya. Nah itu kan bukti nyata. Pas orang tua ya berhasil mendidik anak, insya Allah anak ketika sudah besar, even jauh di luar sana, ya, dia tetap memiliki nilai-nilai yang dia pegang. Iya. Jadi nggak usah khawatir lagi gitu ya. Nggak usah khawatir lagi. Iya. Kebanyakan udah menjadi jati dirinya dia. Iya, kebanyakan orang tua kan khawatir anaknya besar, gimana anaknya besar gimana. Oh iya betul. Itu penanaman yang sudah dimulai sejak kecil sampai dia dewasa, konsisten. Bayangin lo di kapal pesiar tuh segala maksiat apa sih yang nggak ada? Iya, mana besar Iya. gajinya gitu. Waduh, kita punya duit sendiri ya. Terus nggak ada yang nasehatin kita, marahin kita. Kita mau ngapain aja bisa, tapi anak ini bisa survive. Itu yang saya kagum. Ya, pas saya melihat di depan mata kepala saya sendiri dan dia itu memiliki hubungan yang baik dengan orang tuanya, dengan keluarganya yang saling mendukung. Nilai-nilai itu yang dia bawa dimanapun dia berada. Iya betul. Dan terciptalah generasi selanjutnya, orang tua selanjutnya yang seperti itu. Iya, dia akan menurun gitu sifat-sifat itu. Iya, nanti yang anaknya itu nanti mengajarkan ke anaknya lagi. Iya. Akan seperti ya itu efek bola salju. Ya terus berlanjut. Ya seperti itu semakin besar. Iya, tuh yang khawatir dengan anaknya tiba-tiba gedenya jadi bengal. Jadi error. Jadi dari sekarang ya pemirsa ya, jangan lupa. Tapi kalau misalnya gini Pak, yang terlanjur bengal gitu. Ya udah terlanjur bengal memang yang tadi saya bilang ini tantangan ya. Ya yang terlanjur nakal gitu kan. Nah, tantangan bagi ya misalnya kita pribadi lah sebagai seorang coach gitu untuk bagaimana nih agar anak ini memiliki sudut pandang yang baru, perspektif yang baru. Terus kita dekat dulu gitu ya, tadi harus jangan sekedar teman coach aja gitu, bisa masuk ke dunianya gitu. Agar ada trust di situ, ada ikatan batin di situ. Akhirnya anak mau bertanggung jawab terhadap kehidupannya dan memang tidak bisa instan. Ya, ini kan nggak bisa instan ceritanya. Nggak bisa instan. Anak dari kecil sampai remaja dia mendapat perlakuan yang tidak baik, terus kita ingin merubahnya dalam 5 menit pertemuan yang mana bisa. Saya kira bisa. Kalau bisa saya pengen belajar. Tolong panggilkan gurunya gitu. Saya mau belajar. Karena apa ya? Ya mungkin anak ini bisa berubah, tapi sesaat. Iya, nggak long last gitu ya. Nggak long lasting. Ya, karena dia sudah memiliki database yang buruk selama ini. Terus kita switch, ya, untuk berubah. Dan saya takutnya perubahan itu tidak berlangsung lama. Ketika dia teringat lagi dengan hal-hal yang dia dulu pernah alami. Dan ketika itu terjadi, anak itu bisa kembali ke habitat semula. Apalagi kalau dia masih dalam lingkungan yang sama. Ya, kita udah berubah nih anak nih. Bisa berubah nih. Terus dia kembali ke lingkungan yang sama. Gitu lagi. Dan dia melihat lagi. Database-nya masuk lagi gitu kan. Sulit. Iya betul. Ya, di sini memang butuh kerjasamanya. Tapi kalau memang keadaan di rumah yang bisa berubah, saya selalu menekankan ke anak. Nah, oke, keadaan kamu memang seperti ini. Ya. Kamu tidak dapat keluar dari masalah ini, tapi kamu dapat bertanggung jawab terhadap kehidupan kamu. Ya. Pak Doni yakin, kalau kamu menginginkan perubahan yang terbaik untuk diri kamu, kamu pasti bisa. Asal kamu mau, intinya itu, kamu mau dulu untuk berubah. Iya, dengan seperti itu dia mulai tuh memikirkan masa depannya. Ya. Gitu ya.
Karena kalau kamu tidak mau, siapa lagi yang bisa merubah kehidupan kamu? Kalau bukan kamu sendiri. Di keluarganya hancur, lingkungannya hancur gitu ya. Pak Doni kan nggak bisa menemani kamu terus-terusan. Ya, kamu harus bisa bertanggung jawab dalam kehidupan kamu. Karena kamu yang menjalaninya. Ya, disinilah kamu harus menguatkan diri kamu. Ya. Nah, itu yang biasanya saya sampaikan ke anak-anak. Dan saya sampaikan juga, ketika kamu menjalani apa yang Pak Doni arahkan, ya insya Allah hasilnya juga akan berbalik ke kamu. Tapi kalau kamu tidak menjalani, ya juga hasilnya akan berbalik ke kamu. Tinggal kamu pilih mau yang mana. Karena hidup kamu. Ya, dosa kamu ya dosa kamu. Kamu nggak bisa berbagi dosa dengan orang tua. Ya. Di sini anak saya ajak untuk berpikir. Agar dia mau mengambil tanggung jawab kehidupannya dia. Oh iya, jadi bukan sekedar hanya ceramahin gitu ya? Bukan yang ceramahin kamu harus begini, kamu harus begono gitu kan? Iya, kebanyakan seperti itu ya Pak. Banyaknya cara orang tua atau misalnya cara siapapun itu dalam memasukkan masukan saran dan itu ada seperti menasihati gitu ya. Iya, menasihati, menggurui, apalagi kalau sampai menyalahkan. Iya. Tapi sebenarnya yang terjadi itu adalah kembali ke orangnya lagi gitu kan. Yang perlu kita lakukan adalah membangkitkan itu di dalam dirinya. Membangkitkan, karena seharusnya kita juga sadar gitu, anak ini mengalami pengalaman yang pahit di dalam kehidupannya. Masa kita tambah-tambahin? Kamu ini gimana sih jelek? Ya. Kita harus bangkitkan semangat anak itu, bikin anak ini bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Dia mau men-take over gitu kehidupannya, bukan dia serahkan ke orang lain, tapi dia serahkan ke genggaman tangannya gitu. Jadi masa depannya ya tergantung dia, bukan tergantung orang lain. Meskipun itu orang tuanya. Ya. Jadi saya selalu menguatkan anak-anak. Pasti kamu bisa. Iya, menambahkan data positif gitu ya. Ya itu akhirnya perubahan itu dapat terjadi berangsur-angsur ke arah yang positif. Iya. Nah, jadi memang nggak bisa instan. Anak itu harus berubah gitu. Ya, Yang bisa lah. pasti butuh waktu, karena manusia ini kan ketika ingin berubah dari hal A ke hal B gitu, ya itu butuh proses. Ya, malah ada yang butuh waktu sangat lama, ya ada butuh waktu yang mungkin sedang atau sebentar, itu memang tergantung masing-masing orang. Oh, jadi beda-beda ya Pak? Beda-beda. Oh, nggak semuanya sama gitu. Tidak semuanya sama. Dan disinilah kita harus sabar gitu dalam menemani gitu anak-anak kita ini dalam dia menjalani kehidupannya. Kalau misalnya peran agama di situ di mana Pak? Agama sangat penting. Ketika anak-anak itu sebenarnya bengal. Ya. Karena sih kalau misalnya yang saya lihat ya anak-anak itu atau misalnya orang tua sekalipun ketika dia merasa salah, dia bengal, dia nakal, ketika diceramahi atau misalnya diceramahi gitu nasihatin tentang agama tuh ya kayak mentai gitu. Ya sulit ya kalau misalnya kita ujuk-ujuk nyamain anak dengan agama tanpa kita tahu sudut persoalannya di mana. Jadi kita masukkan dalam coaching dalam agama dalam coaching itu seperti apa Pak? Ya itu secara perlahan-lahan. Jangan kita di sesi pertama langsung ngomongin surga dan neraka gitu. Ya. Iya. Kamu nih sampai berantem sama orang tua kamu, neraka kamu. Iya banyak kan seperti itu kan ya yang menasihati. Iya kalau kayak gitu kan kita sama aja cari musuh baru gitu. Iya. Oh. Mana ada sih orang senang disalah-salahin, apalagi diancam-ancam. Ya kan nggak ada.
Nah, lebih baik kita memasukkan agama itu ke diri anak ini, itu pertama. Dengan istilah-istilah gitu, Ya. tidak menjeplakan, Iya. tidak menjeplakan secara toh kamu tuh ini loh gitu ya. Kita misalnya bisa mencontohkan, kamu tahu nggak misalnya Nabi Muhammad aja itu lahir besar itu bisa dibilang tanpa kedua orang tuanya hadir di dalam kehidupannya. Nabi Muhammad itu bisa dibilang anak yatim piatu dari kecil. Ya, sebelum lahir aja kalau nggak salah bapaknya ini meninggal. Iya betul. Terus pas lahir ya tinggal sama ibunya. Dan usianya Nabi masih balita ya. Ibunya dipanggil lagi sama Tuhan. Akhirnya dia harus diasuh sama pamannya. Ya, bayangin tumbuh kembangnya Nabi itu tanpa kedua orang tuanya lengkap. Coba kamu bayangkan. Sekarang kamu gitu Ya, sekarang kamu masih ada orang tua nih lengkap. Ya. Nah, kamu bisa belajar dari Nabi. Enak gitu. Iya. Ya. Kita jangan ngomong Nabi Muhammad itu orangnya penyabar loh, kok kamu enggak? Ya. Itu kayak ribut itu. yang kadang kita ingin memberikan suri teladan. Tapi salah ini, salah penyampaian. Salah penyampaian. Iya, akhirnya anak lo aja di Nabi gitu kan. Nah ini yang nggak ketemu gitu, komunikasi yang nggak nyambung gitu. Iya. Kita harus bisa memasukkan agama ini secara smooth gitu ya. Secara halus ya. Jangan anak dari awal kita ceramain ya. Kita coba kenal dulu pribadi anak tersebut ya. Kita mau deket dulu dengan anak ini. Jangan tiba-tiba langsung neraka. Karena jujurnya saya pernah, meskipun anak ini baru ketemu pertama kali sama saya, dia langsung menceritakan hal-hal yang sangat sensitif di dalam kehidupannya. Pertama kali ketemu loh. Ya, nah di sini akhirnya saya mempelajari bahwa ketika kita dekat dengan anak, ya kita peduli dengan anak, anak itu juga akan mau peduli dengan kita. Jadi kembali lagi kepada semuanya adalah tergantung kita dan diri kita. Ya, benar sekali. Wah, ini memang coaching ini pembahasan yang menarik ya Pak. Banyak sebenarnya selanjutnya itu tentang masalah komunikasi seperti apa. Kita akan dibahas mungkinnya di segmen selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Sekarang kita akhiri sampai sini saja Pak Doni. Terima kasih Pak Doni. Semoga bermanfaat. Oke, mudah-mudahan sangat bermanfaat dan salam Beyond Education. Sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya.